Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah sekalian, azakumullah. Siapapun di antara kita menginginkan kebahagiaan, terutama ketika kita menjalani pernikahan, tentu di antara kita mengharapkan kebahagiaan itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, dengan menikah itu mudah-mudahan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, akan terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Namun ketahuilah bahwa ada juga sebagian di antara kita yang membina pernikahan, membina keluarga, bukan sakinah, bukan mawadah, bukan rahmah yang mereka dapatkan, namun ternyata pasangan-pasangan hidupnya menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Dan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ketahuilah wahai orang-orang beriman, sungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah, berhati-hatilah dalam pembinaan keluarga. Dan jika kalian memaafkan, berlapang dada, mengampuni dan tidak menghukumnya, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah sekalian, azakumullah, banyak kita menyaksikan antara suami dan istri bermusuhan, walaupun tinggal satu kamar, bahkan satu tempat tidur. Banyak kita menyaksikan di antara anak yang dendam kepada orang tuanya, padahal seharusnya anak adalah menjadi investasi amal soleh bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Para jemaah sekalian, azakumullah, bagaimanakah agar keluarga kita tidak menjadi musuh bagi kehidupan kita sendiri? Hal ini penting kita bahas agar bagaimana dalam membina rumah tangga ini benar-benar tercapai kebahagiaan hakiki di dunia wal akhirah. Yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan cara perbanyak berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam pendidikan anak, dalam tarbiyah, mengkondisikan istri kita, dalam memberikan nasihat kepada suami kita, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, wawasan kita, ketampanan kita. Tapi kita perlu pertolongan Allah. Kita perlu melibatkan Allah dalam keluarga kita. Dan cara minta pertolongan kepada Allah adalah dengan perbanyak munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bisa dawamkan doa surah Al-Furqan ayat 74 yang sudah terkenal di antara sebagian kita, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua As-Saffat ayat 100, yaitu Rabbi habli minas shalihin. Kemudian Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Yang keempat adalah doa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. 4 doa ini bisa menjadi sebagai bekal pedoman bagi kita para jemaah sekalian dalam penjagaan keluarga kita, agar senantiasa mendapatkan naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga kita tidak menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Yang kedua adalah perbanyak istighfar, mohon ampun, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi kerumitan, problem, permasalahan dalam keluarga kita. Apakah anak yang susah diatur, apakah istri yang tidak merasa nyaman, begitupun dengan suami, ya mungkin dengan akhlak yang perangai yang kurang baik. Dan berbagai macam problem yang terjadi pada keluarga kita tidak lepas adalah karena dosa dan maksiat kita kepada Allah. Bisa lemahnya kita beribadah, bisa lemahnya kita membayar zakat, dihitung tidak benar, tidak maksimal pembayaran zakatnya, lemah dalam infak atau sedekah, lemah dalam berbakti kepada orang tua, lemah dalam interaksi dengan Al-Quran dan lain sebagainya, atau banyak maksiat yang kita kerjakan. Istighfar adalah salah satu solusi untuk membenahi keluarga kita. Istighfar, mohon ampun,
adalah salah satu upaya menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak lain musibah yang kalian alami adalah karena dosa dan maksiat yang kalian kerjakan. Dengan istighfar mudah-mudahan Allah memberikan makhrajan, kemudahan bagi kita semuanya. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kita bisa lakukan dengan perbaiki kesolehan sebagai orang tua, perbaiki kesolehan sebagai pasangan di antara kita. Artinya kalau kita sebagai suami ingin memperbaiki istri, maka perbaiki diri kita terlebih dahulu. Kalau kita sebagai orang tua, ya, kita ingin perbaiki anak kita, ya, maka kita perbaiki juga diri kita terlebih dahulu. Kesolehan akan membantu memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Surah An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Allah akan berikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik kepada mereka yang beriman kepada Allah dan gemar beramal soleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini, berdoa, perbanyak istighfar, perbaiki ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita penuh dengan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kebahagiaan yang hakiki. Bukan menjadi musuh di antara keluarga kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan Allah memberikan faidah terhadap materi yang saya sampaikan ini untuk para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.